ke-10. Oke, dan game pertama pun dimulai. Semuanya terlihat sudah mengisi di role-nya masing-masing, sudah mengisi di lane-nya masing-masing. Lolita lebih mengarah untuk bisa melindungi dulu pergerakan dari god laner yang mereka milikin. Ada game pause terlebih dahulu. Retribution di bawah didapatkan, Tempest Outlet, Kairi nggak punya defensif, Kairi nggak punya offensif. Plus sekarang Kairinya menggunakan link. Ada objektif yang jauh lebih penting daripada itu semua. Purple Buff. Mendadak di sini Purple Buff itu udah sangat berharga. Tapi di tangan link, ini adalah tujuan utama kehidupannya loh. Oke, dan juga ini lawannya adalah Demon Slayer ya, dari linknya dengan Killing Spree-nya, Demon Slayer dari Cho yang lebih cepat untuk mendapatkan buff. Jadi mungkin di awal, Gold memang menjadi target dari Onyx Esports. Tapi kebalikannya dari Arkeos, mereka bisa dapetin untuk objektif. Mereka bisa main dan mereka ini berada di seputar dari XP lane. Masuk ke dalam jungle dari Onyx Esports juga bisa untuk menekan Kairi untuk tidak mendapatkan item lebih cepat. Yes. Dan Pin, kita lihat, dengan Franco-nya, bahkan kalau dia mencoba untuk menggigit Kiboy pun, menurut aku pribadi nggak apa-apa. Kenapa? Kiboy ini, dia early seperti ini, dia masih lembek. Dia nggak terlalu keras seperti nanti di metode late game. Jadi kalau misal dapat cewek atau Kiboy selama bukan Sans, nggak masalah. Dan bahkan di depan sana, WF Dragon telah dikeluarkan seorang Albert. Tapi lihat, masih ada Purify di tangan dari seorang Sans yang tidak akan coba di follow up. Para pemain dari CM, Mari Gispot, masih mau lebih. Ini fight terjadi, bergerak belakang. Kairi dan tercatat satu buah Temple Problem. Tidak bisa diberhentikan pergerakannya. Bloody Hand sekalipun, gak bisa membuat seorang Kairi ditumbangkan karena no source damage. Yap, dan Skylar masih sangat butuh item. One masih sangat butuh item, menambah mobilitasnya, menambah pergerakannya. Di bawah ada sebuah hal yang dilakukan di mana Parsianya mulai mendekat, namun tadi satu Blood Hunt-nya lebih dahulu ya, belum selesai loh Blood Hunt-nya tadi. Betul banget. Dan juga dari One yang kita tahu butuh item ya, dia item dependent hero. Dan ini selalu di pressure. Onyx Esports mereka mengarah ke One. Dan akhirnya, dari Finn ini harus benar-benar mengawal One-nya. Sedangkan pressure yang masuk, kalau memang hanya dari Finn, dia itu single target hero juga. Yep. Jadi masih bakal ada lagi untuk follow-up yang lain dari hero yang memang bisa meng-outrange Franco-nya. Oke, di arah turtle yang selanjutnya, ini akan menjadi perebutan yang cukup adil kalau dia dapetin satu. Apa 16 telah dibuka, sama dengan Veda SC, menuju ke belakang, tidak akan menjadi makanan, dan bakal bermain dari Onyx Esports. Mereka mengamankan 1 poin. Albert masih memiliki 1 poin retribution. Apakah Albert kali ini akan mencoba untuk berani melakukan adu retribution terhadap seorang Kairi? Lihat, langsung ada Farsha kembali, dan di sisi adu retribution tak senjata Kairo. Masih mengambil 1 poin retribution. Team 5, coba soul play, tempatkan di sana, One, terbang, gagal. Poin setidaknya hadiah untuk tim Araki Hoshi di turtle yang kedua. Oke, walaupun tadi belum berimpact cukup banyak, dan juga untuk dari Albert sendiri agak ragu terlihat untuk maju ya Om ya. Kenapa? Karena dia bisa juga untuk langsung di-copy dari IMU yang dimiliki oleh Valentina. Dia maju, dia dengan satu Way of Dragon menjauh lagi. Betul. Dari Valentina yang mengamankan 1 Federalized Strike. Ya, dan akhirnya dari RP Hosti mereka harus back off dulu untuk membuat dari One-nya ini bisa dapetin gold lagi. Yap, setidaknya apapun tadi yang udah mereka lakukan walaupun tidak mendapatkan turtle, tapi mereka mendapatkan kompensasi nih dengan 1 player. Ya ibaratnya ini sebuah keuntungan walaupun tidak sebanyak keuntungan yang diberikan oleh Grab loh. Sama diskon. 90% Mbak. Oke, tapi Kairi kali ini nggak mendapatkan diskon point kill dari bottom lane, tapi yang di rumah dapat diskon 90%, jadi skate di bawah ini sekarang juga nomor ambil sambil order grab. Tunggu apa lagi? Let's go! Let's go. Dan sekarang di bagian bawah
Udah ada satu outer turret yang berhasil dihancurkan kembali keuntungan untuk Onyx Esports. RRQ Hoshi harus perlahan tapi pasti mereka bisa kembalikan keadaan. Namun sekarang buat kalian yang lagi nonton ataupun yang memang sudah datang langsung ke MPL ataupun dari Theater Expo ini, pastikan kalian sudah menggunakan head and shoulder. Ya. Memwake up langsung ke arah ketombenya nih, Pak. Yes, biar kalian ketemu jodoh di sini ya. Ya, langsung. Iya, udah rambut wangi, badan Rambut wangi. Gak apa-apa, gak tampan, yang penting wangi ya guys ya. Iya. Iya, jangan kayak gua. Kenapa, cuy? Udah wangi, gak tampan, gak berdapat dari Bloody Hand. Dikeluarkan untuk Albert. Gol cuma di tangan oleh Yoshi. Tapi dapat flash. Albert to take down. Dan bakal lihat suara Kyrie. Mencoba untuk memberikan damage kill. Look at Monte kill. Skylar mencoba untuk terbang. Fokus ke arah belakang. Beda dari time for defensive. Tapi cewek tampaknya masih mau lebih. Dan bahkan looking for mania Kyrie. Wow, ini dia serangan dari berbagai arah dilakukan oleh pemain Onyx Esports. Federasi memang di pop up dan itu mengarah tadi ke area dari Purple Buff. Tapi pintar cewek dan juga beberapa pemain Onyx lain yang mereka masuk dari mid loh. Ya, dan juga dari Albertnya yang harus terpick up di awal yang membuat mereka gak bisa untuk melakukan satu buah single target lock. The Way of Dragon dikeluarkan untuk masih mendapatkan satu. The Way of Dragon dengan Purify Gaming Stars. Respect terhadap seorang Albert. Tidak bisa mengeluarkan satu buah The Way of Dragon dan bahkan kita lihat dari segi retribution-nya Albert gak berhasil mendapatkan orange buff maupun Wawa. Yes, masih dengan Clock of Destiny untuk Parsha ya. Jadi masih butuh item lagi Sans. Dia sudah punya Genius One, dia sudah punya Enchanted Talisman. Sedangkan dari belum jadi Demon Hunter Sword. Ini berhadapan dengan Windtalker plus Berserker Fury, cewek. Jadi ini udah jadi banget nih retailnya. Cewek mau ini nih WOM. WOM. WOM banget ya. Dia tahu dia lawan one-one kalah. Dan kalau bisa kita bilang dari seorang Skylar ini alhamdulillahnya masih mendapatkan menit yang ke-7. Yap. Dia tinggal bawa lagi menit ke-10, 15, 20 dia akan bisa sustain. Dan dari Steel Lake Blade Ada seorang dua Still Like Flame. fokus ini akan menuju ke arah Blade Armor. Sudah bisa dipastikan untuk seorang dari Keyboy ini ingin sustain. Karena dia tahu ujung tombak Ararkeoshi itu terpaku oleh dua player. Bukan Trisula, tapi cuma dua ujung tombak. Ini mereka juga harus pintar-pintar untuk melakukan kalkulasi ya. Karena untuk one-one itu bisa aja di counter sekarang Golden Bullock ada. Ya. Purify juga udah bisa. Belum lagi untuk nanti yang Taito Winter Trench dan barusan yang kita sebutkan Guardian Bullock. Mengacaukan segala Swallow Pet gagal. Ini juga gagal dari Iron Hook yang sudah dilemparkan. Oke. Kalau misalnya yang gue lihat ya, kalau dari seorang Sans ngambil Parsha, ini mau team fight. Dia mau agresif. Dia mau agresif banget. Dia bakal coba memasang team fight, tapi gue nggak tahu team fight-nya akan di mana. Menurut dari waktu yang ada di sini, sebentar lagi team fight itu akan ada di lot yang pertama. Oke. Kemungkinan besar akan ada team fight besar di sana. Kalau saat ini udah ngambil ke arah Parsha, tapi kalau ngambil ke arah The Way of Dragon, mereka akan defensif. Biasanya dia akan main defensif di parpolnya dari seorang Kyrie. Ya. Jadi bisa terlihat gameplay apa yang akan terjadi dari Onyx Esports dari apa yang diambil saat. Ya, tapi sebentar waktu ya Onyx Esports mereka sedang agak melakukan tempo lambat. Oke. Swingnya masih ada di belakang, masih farming dulu. Dari boots-nya lah yang melakukan split push yang kita tahu. Nanti masuk ke late game juga Onyx mereka punya power. Mereka bisa memaksimalkan link. Itemnya jadi. Mereka bisa ada di mana-mana. Keyboy yang dapat Keyboy dapat buff dengan satu lemparan roket dan bahkan all in. Sans akan coba untuk menggigit kembali. Bagi terus mendapat satu. Skylar memilih untuk mundur. Permain dari tim Onyx Esports mereka memiliki 6.000 gold difference. Tapi ternyata Sans udah cepet ya. Oh dia tuh mainnya cepet. Dia nggak mau terlihat gameplaynya. Jadi ada Federation dipakai, ada Bloodihan dipakai. Yap. Dia nggak mau megang lama Opung dan juga Bambu. Oke, dan Lordnya pun sekarang tanpa adanya kontes yang begitu berarti. Tadi Flicker udah dikeluarkan pula Iya. oleh Lolita ataupun Kiboy itu sendiri. Hanya saja memang tidak kena, cuman IMU di sini bekerja cukup ekstra ya. Iya betul. Menurut gue juga tadi Finn tadi terlalu cepat ya untuk dia melakukan flicker, blood. Oke. Tapi itu gameplaynya Finn gak sih? Iya, tapi butuh koordinasi juga sebenarnya. Karena sendirian, tumbang, akhirnya Lordnya gak ada yang kontes. Oh, dengan adanya Winter, Sans Winter. ini akan coba memaksa Nge-paint. Skylar terbang ke dia. Nah itu lagi. Dia bakal nge-paint. Ini yang tadi gue sebutin. Sekarang godaan untuk one-one tuh banyak banget Pak. Guardian Block 1, Winter 1, Purify juga. Solo petnya aja ataupun mereka dicoba untuk bisa mendapatkan minus point. Digagalin bisa juga dengan satu Purify. Jujur ya, gua kalau jadi one-one ini, target utama gua Kyrie. Karena cuma Kyrie yang datang ke one-one. Ngerti gak? Gua nggak harus ngejar ke depan. Itu pun bisa di counter. Tempest of Blade Pak. Itu dia. Jadi gimana caranya? Banyak. Enggak, kalau menurut gua Demon Soul Blade itu enak triggernya. Lu fake fucking damage, Kyrie akan dengan cepat melakukan satu buah Demon Soul Blade. Tapi gimana caranya? Kyrie ini nggak terpick off. Purple Buff sudah diamankan oleh seorang Kyrie.
menuju ke arah top lane. Pada aspek for defensif, Clay berada di tengah di poros dari tim RRQ. Wait, oh my god, mati Maria batal! Berhasil mendapatkan Kiboy, dua segera bagus, tempatkan, lihat, masuk ke Bro Kairi, masih mau lebih, dan mundur ke arah belakang. Gak bisa menyelamatkan apapun, dan bahkan R7, Phantom Rapid Money! Berhasil mengajak backline, walaupun ditumpahkan dari suara Skylar, tapi R7 setidaknya membuat Kiboy ditumpahkan, 2 untuk 2. Oke. Ini dia, R7 sudah mulai menunjukkan taringnya. Menit segini adalah area permainan, lahan bermain dari R7 itu sendiri. Satu XP laner terkuat yang ada di scene Indonesia. Yang memang sudah menunjukkan lagi taringnya nih. Oke, damage deal by Ark, dimana Suns menjadi top damage deal. Ya, dengan area yang dimiliki oleh dia, damage area Kairi juga sudah mulai menyusul di sana, tapi jangan lupakan R7. Clay, ini bisa menjadi kombinasi untuk RQ Host yang kembalikan keadaan. Satu Falling Star Moon yang bisa di follow up juga dengan Fedor Airstrike. Dan Suns, atau bahkan mungkin dengan Marksman ya, dari retail yang range-nya nggak terlalu besar. Kalau memang bisa terkena combo. Tapi RQ Host mereka harus berhati-hati. Karena Iron Hook dari Finn tadi berulang kali ketika miss langsung dibalaskan dengan serangan oleh Sports. Dan players gold, by best gold, masih untuk Kairi dan juga cewek. Oke, dan kalau misalnya kita lihat, satu momen teamfight tadi yang berhasil didapatkan oleh Finn itu berhasil membuat waktu lebih lama untuk Skylar. Makin lama, Skylar makin kuat, Clay makin kuat. Yep. Dan bisa kita bilang, di mana? Akankah cewek ini akan Nah, terkena kan channel trauma ini. dari S7 Oh. kembali? Seperti Royal Albert terperangkap, tiba-tiba Kairi masih mau lebih. Mulai dari bulan utama, 1-1, dan terjatuh double kill didapatkan cewek. Ini bencana, luas terbuka, tapi bloody hand, triple kill. Looking for Maniac. Nampaknya R7 kalau masuk, dia bisa ditumbangkan. Apakah bakal coba di ace? Oh my god, ini cukup berbahaya. Bester bukan dengan sangat bebas. Para pemain tim Arki Hoshi, tersisa 2. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana untuk Arki Hoshi. Mereka harus clear minion. Dan bahkan, apakah Dede, Sempron, Arki Hoshi tapi nampaknya Oni berhasil mengamankan game yang pertama. Di game yang pertama berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Cerita yang sama